وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan tentang rukun iman. Telah kita sebutkan iman kepada Allah Ta'ala, dan tidak sah iman kepada Allah kecuali beriman kepada 4 perkara. Yang pertama, iman kepada wujud Allah. Kemudian yang kedua, iman kepada sifat rububiyah Allah Ta'ala. Yang ketiga, iman kepada sifat uluhiyah Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, beriman kepada nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat. Dan iman kepada malaikat tidak sah kecuali beriman kepada 4 perkara juga. Yang pertama, beriman kepada wujud mereka. Mereka itu ada. Kemudian yang kedua, beriman kepada nama-nama mereka. Dan malaikat itu punya nama yang sampai kepada kita. Yang sampai kepada kita namanya secara rinci, maka kita beriman. Kalau yang tidak ada namanya secara rinci, maka kita beriman secara global. Secara global bahwa setiap malaikat itu pasti punya nama. Kemudian yang ketiga, kita beriman kepada sifat-sifat mereka. Malaikat punya sifat-sifat dan kita harus mengimani sifat-sifat mereka. Kemudian yang keempat, kita beriman kepada tugas yang Allah tugaskan kepada mereka. Malaikat punya tugas dan tugasnya banyak sekali. Dan ini kita telah membahas iman kepada malaikat. Kemudian kita masuk iman kepada kitab. Dan telah kita sebutkan bahwa kitab itu, kitab suci itu termasuk dari firman Allah Ta'ala. Allah itu berfirman, dan di antara firman Allah itu adalah yang disebutkan di dalam kitab suci. Sehingga kitab suci itu bagian dari firman Allah Ta'ala. Sedangkan firman Allah banyak sekali. Allah berfirman dan firmannya Allah nggak bisa dihitung. Jika seandainya di lautan itu airnya itu diganti tinta untuk menulis kalimat Allah Ta'ala, manafidat kalimatullah, niscaya kalimat Allah nggak akan bisa ditulis dengan tinta lautan itu. Berarti firman Allah itu jumlahnya nggak terbatas. Tetapi di antara firman Allah itu adalah kitab suci. Berarti kitab suci itu adalah bagian dari firman Allah Ta'ala. Dan ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa firman Allah itu, Allah Ta'ala itu berfirman, dan firman Allah itu dengan suara dan huruf. Allah itu kalau ngomong mengeluarkan suara, dan suara Allah didengar sama para malaikat. Dan ada juga orang-orang yang mendengar firman Allah langsung, nantinya dinamakan dengan kalimur rahman. Orang-orang yang diajak bicara langsung sama Allah Ta'ala, mendengar firmannya Allah Ta'ala langsung. Dan itu hanya 3 manusia, Nabi Adam, kemudian yang kedua Nabi Musa, kalau Nabi Musa di dunia, Nabi Adam di surga, kemudian yang ketiga Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj. 3 orang itu dinamakan dengan kalimur rahman. Itu dinamakan dengan orang-orang yang diajak bicara langsung sama Allah Ta'ala. Mereka mendengar firmannya Allah Ta'ala. Berarti apa? Berarti Allah itu ketika berfirman, Allah itu berfirman dengan suara. Dan suara itu mengandung huruf dan lafaz. Allah itu ketika berfirman maka keluar huruf-huruf. Allah Ta'ala mengatakan misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu terdiri dari huruf-huruf. Sehingga firman Allah itu tersusun dari huruf dan kalimat, tersusun dari kata-kata dan kalimat. Dengan kata-kata yang tersusun menjadi kalimat itu menjadikan kita itu bisa faham firman Allah Ta'ala.
Sehingga Allah berbicara, pembicaraan Allah itu mengeluarkan suara, dan suara Allah itu tersusun dari kata-kata yang menjadi sebuah kalimat yang sempurna sehingga kita faham. Dan kata-kata itu nanti yang didengar sama malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril itu hanya sebagai perantara, sehingga firmannya itu firman Allah didengar sama malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menghafal. Nanti malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dan menyampaikan apa yang difirmankan Allah tanpa menambah, tanpa mengurangi. Nanti Nabi Muhammad menghafal, dan sampai Nabi Muhammad itu kalau setoran hafal sama malaikat Jibril itu, apalagi bulan Ramadan, sehari itu 2 kali hafalan, setoran hafalan sampai mungkin Nabi Muhammad itu. Setelah itu Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat. Para sahabat hafal firman Allah Ta'ala. Nanti para sahabat menyampaikan kepada para tabi'in sampai kepada kita. Sehingga apa? Sehingga firman Allah itu sampai sekarang masih bisa dihafal. Dan tidak ada firman Allah itu, Al-Quran sampai sekarang itu nggak ada perubahan. Siapa yang menambahkan 1 huruf pasti akan terbongkar. Siapa yang mengurangi 1 huruf akan terbongkar juga. Kenapa? Karena terjaga. Sehingga apa? Sehingga firman Allah itu banyak. Di antara firman Allah itu adalah kitab suci. Apakah firman Allah itu, semua firman Allah itu yang ada di kitab suci? Maka kita katakan tidak. Firman Allah itu enggak terhingga. Kitab suci itu hanya sebagian dari firman Allah Ta'ala, sebagian. Terus firman Allah itu makhluk atau bukan? Maka kita katakan firman Allah itu termasuk dari sifat Allah Ta'ala. Jika Allah itu bukan makhluk, maka sifatnya Allah pun bukan makhluk. Sehingga akidah Ahlussunnah meyakini bahwa firman Allah itu bukan makhluk. Firman Allah itu bukan makhluk, sehingga Al-Quran itu bukan makhluk. Sedangkan mushaf Al-Quran, maka kita lihat apa yang Anda maksud dengan mushaf. Kalau mushaf itu maksudnya itu kertasnya, tintanya, ketika orang baca suaranya orang, maka itu makhluk. Tetapi kalau kandungan isi yang ditulis dalam mushaf, maka itu firman Allah yang bukan makhluk. Sehingga kalau mushaf itu ada 2. Mushaf itu ada 2. Ada yang makhluk, yaitu kertas, tinta. Ada yang bukan makhluk, yaitu ucapan yang ditulis di dalamnya. Oleh itu apa? Al-Quran itu beda dengan mushaf. Al-Quran itu berbeda sama mushaf. Kalau Al-Quran itu murni firman Allah Ta'ala. Kalau mushaf itu adalah Al-Quran yang ditulis dalam kertas, itu namanya mushaf. Sehingga yang kita bahas itu, kalau misalkan seorang wanita yang haid misalkan menyentuh mushaf, itu bagaimana hukumnya? Yang bisa disentuh itu hanya mushaf. Karena yang bisa disentuh sama kita itu hanya makhluk. Lembaran, tinta itu makhluk. Sedangkan Al-Quran gak bisa disentuh. Kenapa? Karena Al-Quran itu firman Allah Ta'ala. Sehingga intinya akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk, tetapi itu adalah bagian dari firman Allah Ta'ala. Dan firman Allah itu bagian dari sifat Allah Ta'ala. Dan sifat Allah itu adalah cabang dari zatnya Allah Ta'ala. Maka kalau zatnya Allah bukan makhluk, maka sifatnya Allah juga bukan makhluk. Sehingga semua sifatnya Allah itu semuanya bukan makhluk. Kemudian beriman kepada kitab suci ini, atau kalau kita bicarakan kitab itu artinya apa kitab itu? Kalau kitab itu secara bahasa, kitab itu secara bahasa itu artinya jamaah, mengumpulkan. Jadi kataba itu arti secara bahasa itu perkumpulan, mengumpulkan. Oleh itu ada namanya katibah. Katibah itu kumpulan pasukan perang, rombongan pasukan perang, itu namanya katibah karena berkumpul. Kalau kitab itu, kalau kita belajar bahasa Arab, itu kitab itu wazannya fi'al. Kitab itu wazannya fi'al. Kitab, fi'al. Fi'al itu artinya maf'ul. Berarti kalau kitab itu artinya maktub. Berarti kitab itu artinya apa? Artinya yang dikumpulkan. Berarti kitab itu artinya yang dikumpulkan. Yang dikumpulkan dari huruf, dari kalimat, dikumpulkan
Kalimat-kalimat dikumpulkan menjadi lengkap dalam sebuah kumpulan, itu namanya kitab. Nah, itu namanya kitab. Dan kitab ini kalau secara istilah syar'i, kata para ulama, kitab itu apa? Yang dimaksud dengan kitab suci. Kitab suci itu apa? Al-kitabul ladzi anzalahu Allahu ta'ala ala rusulihi. Kitab suci itu apa? Kitab suci itu adalah kitab yang Allah turunkan, kitab yang Allah turunkan ala rusulihi, kepada para rasulnya. Kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya, rahmatan lil khalqi, sebagai rahmat bagi hamba, wa hidayatan lahum, dan sebagai hidayah, penunjuk jalan bagi mereka, sebagai penunjuk bagi mereka, liyasilu biha ila sa'adatihim fid dunya wal akhirati. Tujuannya apa? Supaya hamba itu dengan perantara petunjuk kitab bisa memperoleh kebahagiaan yang sejati di dunia dan akhirat. Sehingga Al-Quran itu, misalkan Al-Quran atau kitab suci yang lainnya, semua kitab suci itu apa? Kitab suci itu, kitab suci itu adalah kitab yang Allah turunkan dari atas langit kepada Nabi, kepada para Rasul. Tujuannya apa? Tujuannya sebagai rahmat dan sebagai hidayah bagi hamba. Dan kalau orang itu sudah mendapatkan rahmat dan hidayah, terus apa manfaatnya? Manfaatnya liyasiru biha ila sa'adah, supaya orang itu bisa menggapai kebahagiaan. Sehingga tujuannya berarti apa? Inti kitab suci itu kan itu apa? Supaya orang itu bahagia sejati, kebahagiaan yang sejati di mana? Di dunia dan akhirat. Sehingga berarti apa? Al-Quran itu tujuannya itu apa? Diturunkan sebagai penunjuk kebahagiaan. Sehingga Al-Quran itu yang akan menuntut kita. Al-Quran itu, kitab suci itu yang akan menuntun kita kepada kebahagiaan yang sejati, dunia kita dan akhirat kita. Itu yang dinamakan dengan kitab suci. Jadi kitab suci itu seperti ini. Kemudian kita beriman kepada kitab suci itu harus beriman kepada 4 perkara. Tidak sah iman kita kepada kitab suci sampai kita beriman kepada 4 perkara. Saya sebutkan secara ringkas dulu, nanti baru kita jelaskan. Yang pertama, al-imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqan. Beriman bahwa turunnya kitab suci itu murni dari Allah. Jadi muaranya dari mana asalnya kitab suci itu? Asalnya dari Allah Ta'ala. Dan Allah turunkan. Kitab suci itu diturunkan. Dari mana? Dari Allah Ta'ala. Siapa yang bertugas menurunkan? Malaikat Jibril. Tetapi Al-Quran itu dari Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-iman bima alimna ismahu minha. Beriman kepada nama-nama yang Allah sebutkan dari kitab suci. Namanya apa? Yang tidak disebutkan namanya, maka kita beriman secara global bahwasanya apa? Setiap Rasul pasti punya kitab suci. Tapi namanya apa? Yang kita yakini iman namanya itu cuma yang Allah sebutkan. Namanya apa? Jadi beriman kepada nama-nama kitab suci. Kemudian yang ketiga, beriman kepada kitab suci itu yang ketiga, tasdik ma sahha min akhbariha. Membenarkan kabar-kabar yang sahih di dalamnya. Membenarkan kabar-kabar yang sahih yang ada di dalamnya. Kemudian yang keempat, al-amalu bi ahkami ma lam yunsakh minha. Mengamalkan hukum-hukum yang dikandung di dalamnya selama belum dihapus. Selama hukumnya itu belum dihapus. Nah, jadi kita beriman kepada kitab suci itu harus beriman kepada 4 perkara ini. Beriman bahwasanya turunnya kitab suci itu dari Allah, benar-benar dari Allah Ta'ala. Yang kedua, beriman tentang nama-nama kitab suci. Yang ketiga, beriman kepada membenarkan kabar-kabar yang sahih. Kemudian yang keempat, mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalamnya selama belum dihapus. Yang pertama, kita bicarakan yang pertama, iman yang pertama kepada kitab suci. Beriman bahwa kitab suci itu diturunkan oleh Allah dan kitab suci itu bersumber dari Allah Ta'ala.
Kitab suci itu bersumber dari Allah Ta'ala, dan Allah turunkan kepada siapa? Kepada para rasulnya. Walaupun khilaf di antara para ulama, kitab suci itu Allah turunkan kepada siapa? Kitab suci itu Allah turunkan kepada siapa? Pendapat yang paling kuat di antara pendapat ulama, kitab suci itu diturunkan hanya kepada Rasul. Sedangkan Nabi tidak mendapatkan kitab suci. Nabi tidak mendapatkan kitab suci. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat ke-25 yang menjelaskan bahwa setiap Rasul pasti Allah berikan kitab suci. Setiap Rasul. Allah Ta'ala berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinati. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan petunjuk, penjelasan. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan, dan kami turunkan bersamanya Alkitab. Kami turunkan bersamanya itu kitab. Wal mizan, dan timbangan keadilan. Liyaquman nasu bil qisti, supaya manusia tegak dengan keadilan. Nah, berarti semua rasul itu Allah berikan kepada dia itu kitab suci dan timbangan. Timbangan, sebagian mengatakan timbangan itu artinya sunnah. Setiap nabi itu pasti punya sunnah. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid, dan kami turunkan besi. Di dalam besi itu ada kekuatan yang dahsyat. Wa manafi'ul linnas, dan ada manfaat bagi manusia. Wa liya'lamallahu may yansuruhu wa rasulahu bil ghaib, dan supaya Allah tahu siapa yang menolong agamanya, menolong Allah dan Rasulnya ketika sendirian. Innallaha qawiyyun azin, sesungguhnya Allah Maha perkasa dan Allah Maha kuat. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa yang diturunkan kitab suci itu adalah Rasul. Walaupun ada sebuah hadis, ada sebuah ayat juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 213, Allah Ta'ala berfirman, kanan nasu ummatan wahidatan. Dahulu manusia itu umat yang satu, yaitu apa? Tidak berbuat kesyirikan. Faba'athallahu nabiyyina, kemudian Allah utus kepada mereka para nabi, mubasyirina wa mungdzirin, sebagai pemberi kabar kebahagiaan dan kabar dan peringatan. Wa anzala ma'humul kitaba bil haqqi, dan Allah turunkan bersama mereka kitab suci dengan benar. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fih, untuk menghukum, memutuskan di antara manusia terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada dua ayat. Ada dua ayat. Yang pertama dalam surat Al-Hadid menjelaskan bahwa yang diberikan kitab suci itu Rasul. Sedangkan surat Al-Baqarah yang diberikan kitab suci itu Nabi. Makanya dikumpulkan oleh para ulama, wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat bahwa yang Allah berikan kitab suci langsung dengan perantara malaikat Jibril, kitab suci, wahyu dari Allah Ta'ala itu adalah para Rasul. Sedangkan Nabi itu mereka mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala tapi bukan kitab suci. Terus kitab sucinya dari mana? Kitab sucinya dari kitab suci Rasul sebelumnya. Misalkan Nabi Musa, Allah berikan kitab Taurat. Maka nanti nabi-nabi Bani Israel mereka berhukum dengan kitab Taurat. Tapi nabi-nabi itu mendapatkan wahyu Allah Ta'ala, tapi wahyunya bukan kitab suci. Jadi wahyunya itu bukan kitab suci, tapi Allah berikan wahyu. Sedangkan yang diberikan wahyu berupa kitab suci, maka itu hanya para Rasul. Dan kitab suci itu diturunkan. Kitab suci itu diturunkan. Berarti apa? Berarti kitab suci itu turunnya dari atas. Kenapa dari atas? Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah itu di atas. Oleh itu kalau kita membaca Al-Quran banyak sekali, dalam Al-Quran itu banyak sekali disebutkan kalimat penurunan Al-Quran, penurunan kitab suci. Allah Ta'ala berfirman misalkan dalam surat As-Sajdah ayat kedua, Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Tanzil, penurunan kitab suci, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, min rabbil alamin, dari Tuhan semesta alam. Berarti menunjukkan berarti apa? Berarti kitab suci ini diturunkan dari mana? Dari Allah Ta'ala. Kalau diturunkan dari Allah berarti Allah itu di atas, bukan Allah di mana-mana. Kalau gitu, kalau seandainya Allah di mana-mana, berarti lafadznya tidak diturunkan. Berarti apa? Kitab suci itu disebar. Kenapa? Karena Allah itu di mana-mana. Kita katakan enggak, Allah di atas.
Sehingga apa? Untuk memberikan kitab suci kepada Nabi dan Rasul yang di bawah, yang di bumi, maka kitab sucinya itu harus diturunkan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara 192, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran benar-benar penurunannya itu dari Allah Ta'ala, yaitu benar-benar Al-Quran itu dari Allah Ta'ala, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, dan diturunkan ke dunia. Berarti menunjukkan bahwasanya apa? Kitab suci itu diturunkan, dan kitab suci itu datangnya dari Allah Ta'ala. Kitab suci itu datangnya dari Allah Ta'ala, sedangkan malaikat Jibril itu hanya menyampaikan. Malaikat Jibril itu hanya menyampaikan. Dan itu akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu, malaikat Jibril itu hanya sebagai amin. Sebagai amin, yaitu sebagai makhluk yang diberikan amanah untuk menyampaikan. Sehingga Allah tersebutkan malaikat Jibril itu Al-Amin. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193, Allah Ta'ala menyebutkan, wa inna rabbaka lahuwal azizul azizur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar zat yang perkasa dan bijaksana. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran benar-benar diturunkan dari Rabbil Alamin, dari Tuhan semesta alam. Nazala bihir ruhul amin. Yang turun membawa Al-Quran itu Ruhul Amin. Ruh itu malaikat Jibril. Al-Amin, yang terpercaya. Kenapa dinamakan Al-Amin? Karena malaikat Jibril itu tidak mengurangi, tidak menambah, tidak merubah. Sehingga malaikat Jibril itu murni, dia itu hanya perantara. Ala qalbika litakuna minal mundirin. Dan diturunkan kitab itu kepada hati kamu Muhammad, litakuna minal mundirin, sebagai peringatan, supaya engkau itu menjadi orang-orang yang memberi peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Wa innahu lafi zuburil awwalin. Dan itu ada pada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Al-Quran itu bukan kitab yang baru, tetapi kebenaran pada kitab-kitab sebelumnya itu sudah dikumpulkan dalam Al-Quran. Oleh itu kita meyakini akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Al-Quran itu diturunkan, dan Al-Quran itu murni firman Allah Ta'ala, murni firman Allah. Sedangkan malaikat Jibril itu tugasnya hanya menyampaikan. Malaikat Jibril itu tugasnya hanya menyampaikan. Dan kita seperti itu akidah kita. Sedangkan Asy'ariyah telah kita sebutkan, kalau Asy'ariyah itu akidah namanya Asy'ariyah, itu mirip dengan akidah Maturidiyah. Ada juga akidah yang dinamakan dengan akidah Kullabiyah. Itu ada 3 akidah mirip. Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah. Itu hampir mirip. Kalau mereka meyakini bahwasanya Al-Quran itu firman Allah yang ada di hatinya, dinamakan dengan kalamun nafsi. Kalau kata mereka itu, Allah itu berfirman dengan hatinya. Sedangkan yang di luar, yang ada suara, huruf dan yang lain di luar itu, kata dia, itu ucapan malaikat Jibril. Oleh itu kalau ditanya Al-Quran itu firmannya siapa ini? Kata mereka ucapan Jibril. Sehingga mereka mengatakan Al-Quran itu hikayatun an kalamillah. Al-Quran kita ini 30 juz itu adalah hikayah. Itu adalah penterjemahan dari firman Allah yang di hati. Kenapa kata mereka itu firman Allah itu nggak bisa keluar? Sehingga apa kata mereka itu firman Allah itu nggak ada suara, nggak ada huruf. Berarti apa? Kayak orang bisu, tidak bisa mengeluarkan suara dan huruf. Terus kalau Allah itu pengen sesuatu bagaimana? Allah itu nanti keinginan Allah diterjemahkan sama malaikat Jibril. Sehingga Al-Quran 30 juz itu sebenarnya terjemahannya Jibril. Kata mereka seperti itu. Itu Asy'ariyah yang di negeri kita. Yang lebih parah lagi, kelompok yang lebih parah lagi seperti Mu'tazilah dan Jahmiyah. Kalau Mu'tazilah dan Jahmiyah jelas mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk, sehingga Allah tidak pernah berfirman. Tapi apa? Al-Quran itu diciptakan. Sebagaimana apa? Sebagaimana gunung, lautan, matahari, rembulan yang diciptakan sama Allah Ta'ala, Al-Quran juga diciptakan. Kalau kita mengatakan enggak, kalau kita meyakini Al-Quran itu benar-benar dari Allah Ta'ala, Allah yang berfirman, malaikat Jibril itu yang menyampaikan. Dan malaikat Jibril itu dinamakan dengan Amin. Kenapa Amin? Karena malaikat Jibril itu terpercaya. Dan yang benci kepada malaikat Jibril itu, kenapa Allah telah sebutkan dalam Al-Quran itu, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi
wa rasulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin. Siapa yang membenci Allah, para malaikat, Rasul, Jibril dan Mikail. Kenapa kok Jibril disebutkan sendirian seperti itu? Karena banyak agama yang membenci malaikat Jibril. Kenapa? Kata mereka Jibril itu gak amanah. Jibril itu tidak amanah. Siapa yang membenci itu? Yang pertama yang membenci mereka itu Yahudi. Yahudi itu paling benci malaikat itu Jibril. Malaikat yang paling dibenci itu Jibril. Kenapa? Karena malaikat Jibril itu menurunkan wahyu. Dan kata mereka itu wahyu itu keliru. Wahyu Allah itu keliru. Kenapa keliru? Karena malaikat Jibril gak becus menyampaikan. Akhirnya apa? Jibril itu paling dibenci sama mereka, sama orang-orang Yahudi. Kemudian dilanjutkan lagi akidah Yahudi itu, yaitu benci kepada Jibril ini, dilanjutkan sama orang Syiah. Orang Syiah itu benci sekali sama malaikat Jibril. Sampai mereka itu nanti Syiah macam-macam. Ada Syiah itu yang dinamakan dengan kelompok namanya Dzubabiyah. Syiahnya itu Dzubabiyah, yaitu menganggap Jibril itu nyasar. Aslinya itu firman Allah itu diberikan kepada Ali, tetapi karena Ali itu mirip dengan Nabi Muhammad, akhirnya Jibril itu keliru. Setelah itu apa? Wahyunya itu nyasar kepada Nabi Muhammad. Nah, itu keyakinan mereka, orang mereka. Sehingga mereka sama Jibril itu benci sekali itu. Orang-orang Syiah itu sama malaikat Jibril bencinya luar biasa. Maka itu Allah Ta'ala mengatakan di sini itu nazala bihi ruhul amin, bahwasanya apa? Al-Qur'an itu turun dari Allah dan diturunkan oleh malaikat Jibril yang terpercaya. Sehingga perlu kita yakini bahwasanya kitab suci itu benar-benar turunnya dari Allah Ta'ala, dan turunnya kepada Allah, dari Allah kepada para rasulnya itu diturunkan dengan perantara malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril itu kenapa dinamakan dengan ruh ruhul amin? Jadi kalimat ruh dalam Al-Quran itu sering diartikan malaikat Jibril. Kenapa? Karena Jibril itu yang membawa wahyu, dan wahyu itu sebagai kehidupan ruh, kehidupan bagi ruh manusia. Sehingga dinamakan dengan ruh malaikat Jibril itu. Kenapa? Karena wahyu itu sebagai ruh bagi ruh kita. Wahyu itu sebagai kehidupan bagi ruh kita. Sehingga wahyu itu sering dinamakan dengan ruh. Jadi intinya bahwa pertama itu kita meyakini bahwasanya turunnya wahyu kitab suci itu murni dari Allah Ta'ala, dan memang Allah yang berbicara, malaikat Jibril yang mendengar, dan malaikat Jibril yang menyampaikan. Dan nanti Al-Quran atau kitab suci atau Al-Quran itu ada dua. Jadi kitab suci atau Al-Quran, kita bicara Al-Quran sedikit. Al-Quran itu ada dua. Yang pertama, ada kitab suci yang Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Ini yang pertama, ditulis di Lauhul Mahfuz. Kalau yang ditulis di Lauhul Mahfuz itu sudah zaman dahulu, sudah ditulis sejak zaman dulu, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sehingga Al-Quran 30 juz itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya itu sudah ada. Itu sudah ada, yaitu Al-Quran di Lauhul Mahfuz ada. Setelah itu ini yang pertama. Jadi Al-Quran yang pertama itu, atau kitab suci yang pertama itu, kitab suci yang di Lauhul Mahfuz. Sudah Allah tulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian yang kedua, kalau yang ini malaikat Jibril nggak tahu. Malaikat Jibril tidak tahu apa yang ada di Lauhul Mahfuz, malaikat Jibril nggak tahu. Setelah itu ketika datang Nabi, misalkan Nabi Muhammad datang di Nabi terakhir, Rasul terakhir, maka apa? Maka Allah berfirman lagi. Baru Allah ngomong sama malaikat Jibril, "Wahai Jibril, Allah telah mengatakan seperti ini." Setelah itu sampaikan malaikat Jibril itu kepada Nabi Muhammad. Lah ini yang diturunkan. Oleh karena itu berarti apa? Al-Quran itu ada dua. Sebagaimana kitab-kitab suci itu juga ada dua. Yaitu yang pertama, kitab suci yang ada di Lauhul Mahfuz itu nggak ada yang tahu kecuali hanya Allah Ta'ala, hatta malaikat pun nggak tahu. Kemudian yang kedua, kitab suci yang diturunkan. Kalau yang diturunkan itu sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kejadian. Ada kejadian seperti ini, Allah berfirman, malaikat Jibril setelah itu datang ke Nabi Muhammad menyampaikan. Ada kejadian lagi, Allah Ta'ala berfirman, abasa wa tawalla, misalkan ketika Nabi Muhammad mukanya musam ketika melihat ada orang buta datang kepada beliau pengen belajar, padahal beliau itu pengen mendakwai tokoh-tokoh kabilah Arab. Akhirnya Rasul itu mukanya musam.
Akhirnya Allah Ta'ala berfirman, abasa wa tawalla. Firmannya Allah langsung dibawa kepada Nabi Muhammad. Tapi yang perlu kita pahami apa? Firmannya Allah ini sudah ada di Lauhul Mahfuz. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah ada. Pertanyaan adalah, malaikat Jibril itu ngambilnya dari mana itu? Ngambilnya dari mana? Dari Lauhul Mahfuz atau langsung dari Allah Ta'ala? Maka pendapat yang paling kuat di antara para ulama, ngambilnya langsung dari Allah Ta'ala. Kenapa? Allah berfirman, malaikat Jibril mendengar. Malaikat Jibril bukan mengambil dari Lauhul Mahfuz. Kenapa? Malaikat Jibril tidak tahu apa yang di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu yang tahu cuma Allah Ta'ala. Sehingga apa? Semua yang ada itu semuanya sudah terdata, semuanya sudah tertulis, termasuk Al-Quran. Suthaimin itu bahkan pendapat beliau, kata Suthaimin itu, Al-Quran lengkap 30 juz semuanya ada di Lauhul Mahfuz. Lengkap. Itu pendapat terakhirnya Suthaimin. Jadi Al-Quran 30 juz itu semuanya ada di Lauhul Mahfuz. Tapi ketika pengen disampaikan kepada Nabi Muhammad, Allah berfirman kembali. Allah berfirman dengan sebuah suara, sebuah kalimat, huruf didengar sama malaikat Jibril. Setelah itu malaikat Jibril itu menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Ya, berarti menunjukkan Al-Quran itu murni firman Allah Ta'ala. Dan firman Allah itu, Al-Quran itu, kitab suci itu, ada yang ditulis di Lauhul Mahfuz, ada juga yang diturunkan ke dunia. Yang diturunkan ke dunia itu perantaranya malaikat Jibril. Kemudian yang kedua, iman yang kedua itu beriman kepada nama-nama kitab suci secara rinci, yang disebutkan rinciannya. Kalau nggak disebutkan rinciannya, maka kita beriman secara global. Imannya apa kita itu? Semua Rasul itu punya kitab suci. Kita percaya semua Rasul itu punya kitab suci. Tetapi kalau pengen rincinya, maka kita katakan yang namanya disebut oleh Allah itu cuma 5. Nama kitab suci yang Allah sebutkan namanya itu cuma 5. Apa itu 5 itu? Yang pertama, Suhuf Ibrahim dan Musa. Suhuf Ibrahim dan Musa. Kemudian yang kedua, kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Kemudian yang ketiga, kitab Zabur Allah turunkan kepada Nabi Dawud. Kemudian yang keempat, kitab Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa. Kemudian yang kelima, Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, berarti ada 5. Ini yang kita ketahui, namanya itu ada 5. Yang pertama, Suhuf Ibrahim dan Musa. Allah tersebutkan dalam surat Al-A'la yang sering kita baca, inna hadza la fi suhufil ula suhuf Ibrahim wa Musa, yaitu suhufnya Ibrahim dan Musa. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat An-Najm ayat 36 sampai 37, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi waffa. Apakah mereka itu belum mendapatkan kabar di dalam suhufnya Musa dan suhufnya Ibrahim yang telah sempurna? Nah, berarti di situ ada kalimat suhuf. Suhuf Ibrahim dan Musa. Kemudian yang kedua itu kitab suci Taurat. Kitab suci Taurat ini kitab yang Allah berikan kepada Nabi Musa, dan nanti kitab ini dijadikan hukum oleh nabi-nabi Bani Israel. Jadi nabi-nabi Bani Israel itu nanti berhukum dengan kitab ini, berhukum dengan kitabnya Nabi Musa. Terjadi khilaf juga di antara para ulama, apakah suhuf Musa itu sama dengan Taurat? Ada yang mengatakan sama, ada juga yang mengatakan enggak, berbeda. Jadi suhuf bukan Taurat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 145, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'idhatan wa tafsilan li kulli syai'in. Dan kami, jadi terkadang pun dinamakan dengan alwah. Kalau alwah itu sebagian mengatakan itu namanya suhuf. Wa katabna lahu fil alwah, dan kami tulis kepada Nabi Musa itu di dalam alwah itu min kulli syai'in, segala sesuatu, mau'idhatan wa tafsilan, sebagai peringatan dan sebagai rincian terhadap segala sesuatu. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 44, inna anzalna taurata fiha hudan wa nur. Kami telah turunkan kepada Nabi Musa Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Nah, berarti ada namanya kitab Taurat. Kemudian yang ketiga itu kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Dawud.
Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 55, wa ataina Dawud zabura, dan telah kami berikan kepada Nabi Dawud Zabur, kitab Zabur. Kemudian yang keempat, kitab Injil. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 46, wa qafaina ala atharihim bi Isa bin Maryam, dan kami susulkan dari peninggalan mereka nabi-nabi, Nabi Musa, dan setelahnya itu kami susul selanjutnya itu Nabi Isa bin Maryam, musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Nabi Isa itu membenarkan kitab suci sebelumnya dari kitab Taurat. Wa atainahul injila, dan kami berikan kepadanya kitab Injil. Nabi Isa itu kitab Injil, fihi hudan wa nur, di dalamnya itu ada petunjuk dan ada cahaya. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa huda wa mau'izatan lil muttaqin, dan kitab Injil itu kitab yang membenarkan kebenaran dari kitab Taurat dan sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti kalau Nabi Isa itu Allah Ta'ala berikan kepadanya itu kitab Injil. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim, yaitu Al-Qur'an, dan penyebutan Al-Qur'an banyak sekali. Allah Ta'ala berfirman, terkadang juga dinamakan Az-Zikr. Al-Qur'an itu nanti namanya macam-macam. Namanya Al-Qur'an itu banyak. Dinamakan zikr, macam-macam namanya itu. Allah Ta'ala berfirman contohnya dalam surah Al-Hijr ayat ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kami yang telah menurunkan zikr, peringatan, dan kami yang akan menjaganya. Allah Ta'ala berfirman misalkan dalam syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, di bulan Ramadan di dalamnya itu diturunkan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an, penyebutan nama Al-Qur'an banyak sekali dalam Al-Qur'an. Nah, jadi intinya yang kita ketahui dari nama-nama kitab suci yang ada itu, kita ketahui cuma ini saja. Yang kita ketahui itu kitab suci itu ya cuma ini saja itu. Sedangkan yang lain, kitab-kitab suci yang lain, apakah mungkin itu adalah kitab suci dari Allah Ta'ala? Kita katakan mungkin. Kalau mungkin, tetapi kita belum beriman kalau tidak ada penunjuk yang jelas. Contohnya kitab suci Weda, miliknya orang Hindu dan Buddha itu. Ada juga yang mengatakan bahwasanya apa? Buddha itu nabi. Buddha itu nabi, dan kitab suci yang dibawanya itu adalah kitab suci dari Allah Ta'ala. Kita tahu wallahu alam. Kenapa? Karena untuk nama kitab suci Weda dan Buddha itu adalah Rasul, kita tahu wallahu alam, karena tidak ada penunjuk. Tetapi mungkin enggak? Ya mungkin. Kalau mungkin gitu loh. Kita nggak menetapkan dan kita nggak mengingkari. Kita tidak menetapkan, kita tidak mengingkari. Kenapa kok kita nggak berani menetapkan? Karena tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya itu kitab suci itu hanya 5 saja. Selain itu, siapa yang menetapkan ada kitab suci yang lain yang ada dan itu dari Allah Ta'ala, maka kita katakan itu butuh bukti. Mana dalilnya? Kita nggak tahu dalilnya, maka selama kita nggak punya dalil, maka kita nggak berani menetapkan. Dan kita juga nggak berani menolak. Kenapa? Karena kita nggak punya dalil untuk menolak juga itu. Sehingga kita katakan wallahu alam. Apakah Buddha itu nabi? Wallahu alam. Apakah kitab suci Weda itu kitab suci dari Allah Ta'ala? Kita katakan wallahu alam. Tetapi yang dinamakan dengan ahlul kitab, yaitu ahlul kitab itu orang-orang yang memiliki kitab suci samawi. Samawi itu dari atas langit. Itu kan ahlul kitab. Yang memiliki kitab suci itu kan cuma 3. Agama yang punya kitab suci itu kan cuma 3, yaitu dinamakan dengan ahlul kitab. Kita sebagai seorang muslim. Kemudian ahlul kitab selain kita itu adalah orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi karena mereka itu punya kitab Taurat, Nabi Musa. Orang Nasrani karena mereka itu punya kitab suci Injil. Selain mereka, Hindu, Buddha, walaupun Hindu Buddha itu mereka punya kitab suci itu. Apakah kitab suci itu dari Allah Ta'ala? Kita katakan wallahu alam. Kita katakan wallahu alam. Kita nggak boleh menerima, menetapkan karena nggak ada dalilnya, dan kita juga nggak berani mengingkari. Kenapa? Karena kita nggak punya buktinya juga untuk mengingkari itu. Sehingga kitab-kitab selain samawi itu 3 ini, maka kita tidak membenarkan. Dan intinya itu nanti kitab suci terakhir yang Allah turunkan itu berarti Al-Quran.
Dan Al-Quran itu, sifatnya Al-Quran itu adalah muhaimin. Sifatnya Al-Quran itu muhaimin. Apa itu muhaimin itu? Muhaimin itu penjaga kebenaran di kitab-kitab suci sebelumnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Kami turunkan kepada engkau ya Rasulullah kitab suci dengan kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya, kitab Taurat, Injil, Zabur. Wa muhaiminan alaihi, dan penjaga. Apa muhaimin ini? Penjaga kebenaran kitab suci sebelumnya. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka putuskan perkara manusia dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum, dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Fahkum bainahum amma ja'aka minal haq, jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Berarti menunjukkan apa maksudnya itu? Siapa yang pengen, jadi maksudnya kitab-kitab suci sebelum kita, kitab Taurat, kitab Injil, itu tidak selamat dari perubahan tangan manusia. Yuharrifunal kalima amma wadhihi, mereka merubah-rubah firman-firman Allah dari tempatnya. Sehingga berarti apa? Berarti kita itu sudah nggak percaya dengan kitab suci sebelum kita. Kenapa nggak percaya? Karena ada perubahan dari tangan mereka, yaitu pendeta-pendeta mereka itu merubah. Maka kalau siapa yang pengen mencari kebenaran kitab suci Al-Quran, Taurat, pengen mencari kitab suci Injil, kita pengen mencari kitab Zabur, maka itu semuanya sudah ada di Al-Quran. Al-Quran itu sudah mengandung semuanya itu. Tujuannya apa? Tujuannya tidak usah kita membaca kitab Injil untuk mencari kebenaran. Kenapa? Kalau memang ada kebenaran dalam kitab suci Injil, itu sudah dilindungi, sudah dijaga dalam Al-Quran kita. Oleh itu Rasulullah SAW itu pernah marah sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah membawa Injil. Setelah itu tanya, wahai Umar, ada apa di tangan kamu itu? Taurat. Akhirnya saya mengatakan, ini kitab Taurat wahai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mukanya merah ketika melihat Umar itu membaca kitab itu. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, apakah kamu ragu dengan apa yang saya bawa wahai Umar? Yaitu kitab suci ini. Maka Rasulullah mengatakan, jika seandainya Nabi Musa sekarang hidup, dia pun wajib beriman kepada saya dan wajib mengamalkan kitab suci saya ini. Kenapa kok seperti itu? Karena kebenaran kitab Taurat, kebenaran kitab Injil, itu semuanya sudah dirangkum, sudah dilindungi, sudah ditulis dalam kitab suci Al-Quran. Maka kita nggak usah mencari lagi itu syariatnya Nabi Musa, syariatnya Nabi Isa, nggak usah. Kenapa? Karena kalau memang mereka itu syariatnya itu masih benar, itu semuanya sudah ada dalam kitab suci Al-Quran. Oleh itu di antara sifatnya Al-Quran itu, sifatnya itu muhaimin. Sifatnya Al-Quran itu adalah muhaimin, membenarkan kitab suci sebelumnya, dan muhaimin. Muhaimin itu menjaga. Sehingga pas sampai sekarang kebenaran yang disampaikan sama Nabi Musa, kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Isa, kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Dawud dalam kitab sucinya itu semuanya terjaga dalam kitab suci Al-Quran kita. Tidak ada yang terluputkan. Maka kalau orang belajar kitab suci Al-Quran, dia itu sudah belajar kitab suci Taurat, suci Injil, kitab suci Zabur, sudah belajar. Kenapa? Karena semuanya ada di Al-Quran. Semuanya ada di Al-Quran, dan Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra, kami telah menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga. Oleh itu apa? Al-Quran kita itu yang menjaga Allah Ta'ala, bukan kita. Kalau yang menjaga kita, nggak bisa kita menjaga itu. Coba orang Indonesia itu ada orang jadi imam, sholat, bacanya keliru saja bisa dibenarkan itu. Padahal apa? Padahal orang situ nggak ada yang bisa bahasa Arab itu. Nggak ada yang bisa bahasa Arab, tapi bisa dibenarkan. Kenapa? Karena yang menjaga itu Allah Ta'ala. Oleh itu siapa yang merubah kitab suci Al-Quran, pasti dia itu akan terbongkar. Kenapa? Karena Al-Quran itu dijaga sama Allah Ta'ala. Sampai sekarang nggak ada perubahan. Oleh itu kalau diperhatikan, kenapa penterjemahan Al-Quran itu nggak boleh berdiri sendiri. Tidak ada namanya buku Al-Quran isinya cuma terjemahan bahasa Indonesia, nggak dibolehkan. Harus disebutkan bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya itu harus ada. Sedangkan terjemahnya Indonesia itu sebelahnya. Kenapa? Karena terjemahan itu bukan Al-Quran. Terjemahan itu bukan Al-Quran. Terjemahan itu tafsirnya manusia, orang Indonesia. Ya, paham ya? Jadi terjemahan itu bukan Al-Quran. Al-Quran itu apa? Bahasa Arab. Sehingga apa? Kalau mencetak Al-Quran terjemahan harus bahasa Arabnya disantumkan. Nggak boleh nggak. Kalau nggak dicantumkan, maka itu bukan Al-Quran.
Itu berarti apa? Buku biasa. Buku biasa. Sedangkan Al-Quran itu yang bahasa Arab. Dan sampai sekarang tidak pernah berubah. Sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang nggak pernah berubah. Kenapa? Karena yang merubah itu terjemahan. Oleh itu kalau kita pengen cari kitab Injil versi asli yang masih zamannya Nabi Isa, itu nggak ketemu. Kenapa? Karena rusaknya Injil itu karena terjemahan. Diterjemahkan dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Terjemahan itu versi orang yang menerjemahkan. Kita tinggal versinya apa, pemahaman kita apa itu. Maka aslinya, kitab aslinya itu sudah nggak terjaga lagi. Sedangkan Al-Quran itu sampai sekarang masih terjaga. Tetapi kita pun dianggap, kitab suci kita itu dianggap sama orang Syiah, kitab suci kita itu sudah dirubah. Oleh itu orang Syiah itu mengatakan mereka itu punya kitab namanya Mushaf Fatimah. Mushaf Fatimah itu 3 kali lipat dari mushaf kita. Dan kata tokohnya mereka mengatakan tidak ada satu huruf pun yang ada di mushaf Al-Quran 30 juz kita ini itu ada di kitabnya mereka. Oleh itu kita punya kitab suci Al-Quran 30 juz, mereka punya kitab suci juga 3 kali lipat dari kita. Kenapa kata mereka itu? Karena sahabat itu merubah Al-Quran. Makanya banyak surat-surat yang disebutkan. Contohnya kata mereka itu, kata orang Syiah itu, ada surat namanya surat wilayah. Wilayah itu apa? Surat untuk menetapkan Ali sebagai khalifah setelah Nabi Muhammad. Tapi karena masalah politik, kata mereka ini versinya orang Syiah itu. Kata orang Syiah itu, Abu Bakar itu rakus kekuasaan. Sehingga ketika Abu Bakar itu rakus kekuasaan, maka surat itu harus dihapus supaya Ali tidak mendapatkan khalifah, kerajaan kekuasaan itu. Akhirnya apa? Sepakat para sahabat untuk merubah Al-Quran. Akhirnya ketika sepakat, ini versinya Rasyid, sepakat merubah Al-Quran, maka semua sahabat kafir kecuali 4 orang. Berarti apa? Semua muridnya Rasulullah kafir semuanya itu, kecuali 4 orang saja itu. Kayak pengerinya Syiah itu. Dari akidah ini nanti menghantam semua akidah. Berarti apa? Semua hadis itu nggak ada yang bisa diterima. Maka mereka, kita punya Bukhari Muslim, kita rujukan hadis, mereka juga punya. Tapi sumbernya bukan dari sahabat. Kenapa? Karena sahabat semuanya kafir bagi mereka itu. Coba ya kan itu, Nabi Muhammad itu, mereka pengen mencela Nabi Muhammad nggak bisa. Bagaimana caranya? Mencela sebelahnya. Nabi Muhammad itu judulnya apa? Istrinya itu pezina, Aisyah. Kalau istrinya pezina berarti suaminya sama juga kan itu. Nah, inginnya mereka kayak gitu. Namanya orang itu agamanya ngikuti teman-teman akrabnya. Teman akrabnya Nabi Muhammad siapa? Umar dan Abu Bakar kan, Abu Bakar dan Umar itu. Kata mereka Abu Bakar Umar itu tokohnya kekafiran itu. Tujuannya apa? Untuk menghantam Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita katakan Al-Quran kita itu suci, terjaga, sampai sekarang tidak akan berubah. Kalau ada orang Syiah kok mereka itu memiliki Al-Quran kita itu takiyah. Mereka nanti bikin TPQ di beberapa tempat, di Pekalongan pun ada. Nanti mereka bikin TPQ, terkadang bikin pondok. Di pondok itu dihafal Al-Quran, tapi keyakinan mereka apa? Kitab suci Al-Quran itu palsu. Itu keyakinan mereka. Dan di negara-negara yang kuat Syiahnya itu biasa Al-Quran dibakar. Di masjid-masjid sunnah itu kalau sudah dikuasai sama mereka, Al-Quran dibakar. Kenapa? Kata mereka itu kitab suci palsu. Kalau kita enggak, kita meyakini kitab suci Al-Quran itu terjaga sampai hari kiamat. Nanti sebelum hari kiamat baru diangkat sama Allah Ta'ala, setelah itu Al-Quran itu baru hilang. Tapi kalau sekarang masih terjaga. Ya, sampai di sini kita masih membahas 2 pembahasan masalah kitab suci, yaitu masalah penurunan kitab suci itu dari Allah Ta'ala. Yang kedua tentang nama-nama. Nanti insya Allah yang ketiga kita akan membicarakan tentang kabar-kabar. Kemudian yang ketiga, yang keempat masalah amal terhadap hukum, mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.